Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar pada tema 9, subtema 2 di pembelajaran ketiga. Yang kita pelajari hari ini adalah yang pertama mengenai bahasa dalam iklan, yang kedua persatuan dan kesatuan dalam keragaman sosial budaya, dan yang ketiga adalah jenis usaha dalam kegiatan ekonomi. Langsung saja mari kita mulai. Yang pertama bahasa dalam iklan. Karakteristik bahasa iklan. Seperti yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, kita telah belajar bagaimana iklan-iklan yang baik itu. Karakteristiknya, ciri-cirinya bagaimana. Kali ini kita kupas mengenai bahasa iklan. Pada dasarnya, agar iklan itu menarik dalam penyampaiannya, iklan harus menggunakan bahasa yang pertama, menarik, yakni mampu menyita perhatian melalui penyampaian singkat, jelas, dan logis, yakni sesuai akal sehat. Karena pada dasarnya ya, manusia itu memiliki visual atau pandangan untuk kesan pertama pandangannya adalah sekitar 3 detik, 1 sampai 3 detik. Jadi ada 3 detik yang sangat menentukan apakah iklan itu akan kita saksikan terus atau kita skip. Kalau iklannya itu benar-benar menarik, maka akan dilihat oleh orang-orang. Namun, apabila iklan itu cenderung kurang menarik, maka akan di-skip. Seperti itu kira-kira ya. Jadi, dalam membuat iklan, kita harus menggunakan hal-hal yang menarik agar iklan kita terbaca dan eh, pesan dari iklan tersebut dapat tersampaikan. Yang kedua adalah persuasif, yakni dapat mempengaruhi, membujuk, dan mengajak untuk membeli atau melakukan suatu hal. Di sini kita membubuhi kata-kata yang berupa ajakan ya, di ayo ya, khususnya dalam eh, iklan layanan masyarakat ya contohnya, atau mempengaruhi dalam pemikiran-pemikiran halayak atau masyarakat yang menjadi pemerhati iklan kita. Juga untuk membujuk ya. Jadi seakan-akan kita itu meminta untuk masyarakat yang melihat iklan kita membeli atau bahkan melakukan hal-hal yang berada dalam ranah iklan layanan masyarakat. Yang ketiga, berisi informasi. Ini jelas ya, setiap iklan kan harus berisi informasi. Namun, informasi itu dalam iklan ini ya, berupa perkataan ataupun gambar serta tindakan. Jadi, di sini perkataannya itu harus jelas dan padat, tidak bertele-tele, gambarnya juga sangat menarik, serta apabila iklan itu berupa video, ada tindakan-tindakan yang mempermudah masyarakat atau penonton iklan itu memahami dari pesan yang disampaikan. Seperti itu ya, kira-kira. Sedangkan yang keempat adalah tepat sasaran, yakni bahasa disesuaikan dengan orang-orang yang akan menerima iklan tersebut. Contohnya apabila iklan itu digunakan pada suatu produk yang dipromosikan di lingkungan kepegawaian, seumpama di lingkungan kantor-kantor gitu ya, itu harus menggunakan bahasa yang resmi tentunya ya. Namun apabila digunakan pada halayak yang ramai, seperti mungkin anak-anak, anak muda itu ya, kita bisa menggunakan bahasa yang sangat dekat dengan mereka. Ini bahasa-bahasa gaul seperti itu ya. Mengenai bahasa ya, ada jenis bahasa yang digunakan dalam pembuatan iklan, yakni bahasa formal maupun bahasa non formal.
Bahasa formal itu bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Ya, seperti yang pernah kita pelajari, tidak boleh ada kata-kata serapan atau kata-kata gaul di dalam bahasa formal. Seperti ini ya contohnya. Ayo kita nikmati es susu bersama teman-teman. Es susu rajanya es krim. Seperti itu ya. Itu kan menggunakan kata-kata yang baku yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Seperti itu ya. Sedangkan bahasa iklan dengan bahasa non-formal itu ya menggunakan kata-kata yang gaul, kekinian ya, yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Apakah boleh? Boleh saja karena iklan itu menyesuaikan dengan siapa-siapa sasaran atau tujuan iklan itu dibuat. Seperti itu ya kira-kira. Ini ya ada contoh iklan, ada iklan minuman dan juga makanan ini ya. Ada jajan es krim murmer dan enak. Ini maksudnya kan, ayo kita jajan es krim murah meriah dan enak. Seperti itu ya. Ada unsur untuk mengajak dan juga ada bahasa-bahasa yang dekat dengan halayak yang suka. Tentunya yang suka minuman seperti ini kan pastinya anak muda ya. Jadi bahasanya juga bahasa anak muda seperti itu ya. Ada juga contoh iklan eh, pizza ini ya, makanan dia pakai bahasa Inggris. Ini kan ditujukan kepada mungkin mahasiswa-mahasiswa yang tidak suka masak atau kesulitan karena waktunya tersita untuk belajar, maka dia hanya membeli pizza atau membeli makanan-makanan sehingga dia eh, mencukupi kebutuhan makannya dari makanan-makanan tersebut. Ya, jadi di sini ada gambarnya, juga ada kata-katanya ya. Seperti itulah kira-kira ya. Nanti kalau kurang jelas silahkan langsung bertanya saja melalui WhatsApp grup atau japri ke saya ya. Selanjutnya pembelajaran kedua mengenai PPKN yakni persatuan dan kesatuan dalam keragaman sosial budaya. Sebagai masyarakat Indonesia yang baik, selayaknya sikap memelihara persatuan dan kesatuan dapat kita pupuk dengan yang pertama adalah perasaan sadar bahwa kita sebagai suatu bangsa dan satu tanah air walaupun berbeda suku, budaya, dan agama. Jadi perbedaan itu kita pahami sebagai keniscayaan ya. Perbedaan itu anugerah pemberian Tuhan, tidak bisa dirubah-rubah lagi ya. Memang perbedaan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sikapi dengan arif dan bijaksana tentunya ya. Terus yang kedua, mencintai dan melestarikan budaya daerah untuk memperkuat budaya nasional. Budaya kita sangat kaya sekali ya. Mulai dari Sabang sampai Merauke itu berbeda-beda. Mari kita pelan-pelan untuk mempelajari hal-hal tersebut dan kita tumbuhkan rasa cinta terhadap budaya kita, budaya daerah ya, untuk memperkuat budaya nasional. Jadi kita lebih eh, aware ya, atau lebih peduli pada budaya kita, bukan budaya orang lain justru ya. Jadi perasaan sadar bahwa perbedaan itu memang nyata dan juga mencintai dan melestarikan budaya daerah untuk memperkuat budaya nasional itu adalah hal-hal yang perlu untuk kita laksanakan dengan baik ya, agar persatuan dan kesatuan bangsa kita dapat terjaga dan berlangsung dengan baik seperti itu ya. Terus upaya yang mungkin bisa dilaksanakan untuk menjaga persatuan dan kesatuan yang pertama contohnya adalah festival budaya daerah dengan menampilkan pesona ragam budaya yang dimiliki tiap suku bangsa. Termasuk kemarin ya
kita memperingati Hari Pendidikan menggunakan, mengenakan pakaian adat. Itu juga termasuk menampilkan pesona ragam budaya yang dimiliki ya, dari tiap-tiap suku bangsa yang ada di negara kita. Ada yang memakai baju dari Jawa, dari Betawi, dari Sulawesi, ya dari Maluku, dan lain sebagainya. Hal itu adalah sikap dan perilaku yang positif ya, yakni bangga dan mau untuk mengenakan pakaian-pakaian adat yang dimiliki bangsa Indonesia. Seperti itu ya. Yang kedua adalah menerapkan sikap toleran dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, sikap toleran itu seharusnya wajib ya kita internalisasi atau kita miliki. Kenapa? Karena toleransi itu adalah eh, sikap yang bisa menjembatani perbedaan ya. Jadi perbedaan-perbedaan yang ada kita eh, sikapi dengan baik. Dengan apa? Dengan toleransi itu tadi ya. Toleransi itu berarti eh, membolehkan atau melakukan pembiaran lah ya atas budaya-budaya atau hal-hal yang tidak sama yang kita miliki. Ya, contohnya toleransi itu seperti seumpama ada teman kita yang mungkin beragama selain Muslim ya, selain Islam, apabila mereka ibadah, selayaknya kita melakukan membiarkan lah, silahkan memberikan ruang ya, memberikan ruang yang cukup untuk mereka melaksanakan kegiatan ibadahnya atau melaksanakan keyakinannya itu ya. Karena perbedaan keyakinan itu juga merupakan keniscayaan ya. Jadi kita harus saling mendukung. Dukungan itulah yang akan memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Terus yang ketiga, menjaga semangat kekeluargaan dan gotong royong dalam tiap kegiatan bermasyarakat. Termasuk dalam unit sekolah kita, di kelas kita ya, kemarin kita melakukan rundingan bersama-sama, gotong royong, memberikan pendapat dalam menentukan kegiatan dharma wisata atau field trip yang akan kita laksanakan. Seperti itu ya. Terus sebagai siswa yang baik, hal positif yang mungkin bisa kita laksanakan ya, yang mana hal itu adalah mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan bangsa yang dapat kita lakukan sebagai siswa. Yang pertama, secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong. Hari Sabtu kemarin kita telah melakukan gotong royong membersihkan kelas karena akan dipakai untuk kegiatan PASP atau penilaian akhir satuan pendidikan, yakni ujian yang dilaksanakan dan diikuti oleh kelas 6 ya. Semuanya memiliki tanggung jawab bersama, semuanya memiliki peran masing-masing untuk membersihkan dan memperindah tampilan kelas seperti itu ya. Terus yang kedua, mengikuti festival budaya Nusantara atau kegiatan kebudayaan lain di daerah sekitar. Ini biasanya karnaval gitu ya. Termasuk kelas kita akan mengikuti karnaval di tanggal 27 yang akan datang ini ya. Terus mengikuti jambore nasional untuk dapat berinteraksi dengan teman-teman yang berasal dari daerah, suku, dan agama yang berbeda. Tidak cukup sih untuk mempelajari budaya bangsa lain di Indonesia ini ya, dengan cara kita belajar dari internet saja mungkin ya. Kita juga perlu campur baur membaur dengan mereka, bagaimana cara mereka untuk berinteraksi, cara mereka untuk melaksanakan kebudayaannya seperti itu ya, sehingga kita benar-benar mengenal apa yang akan menjadi perbedaan dan bagaimana cara menyikapi dengan cara yang positif. Kita lanjut pada pembelajaran IPS, yakni jenis usaha dalam kegiatan ekonomi.
Kita mengerti dulu ya definisi kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memperoleh barang dan jasa. Tujuannya agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dan mencapai kemakmuran dalam hidupnya. Pada dasarnya ya, manusia itu merupakan makhluk ekonomi yang mana tidak mungkin ada manusia yang bisa mencukupi kebutuhannya sendiri, sehingga akan ada interaksi-interaksi, termasuk dalam bidang ekonomi. Seperti itu ya. Jadi, ada hubungan yang positif, hubungan imbal balik yang positif antara satu dengan yang lain, hingga tujuan kebutuhan hidupnya itu dapat terpenuhi. Seperti itu ya. Jenis-jenis usaha ekonomi yang selama ini terjadi, yang pertama adalah pertanian, yakni mengolah tanah dan menanaminya dengan berbagai jenis tanaman. Dan hal ini juga berlaku ya di sawah, tegal, dan ladang dengan komoditas atau hasil yang berbeda-beda tentunya. Terus yang kedua, pertambangan, yakni mengambil sumber daya alam dalam perut bumi. Pertambangan sederhana itu dapat kita lihat dari pertambangan pasir atau batu dan pertambangan dengan peralatan berat dan canggih antara lain pertambangan minyak bumi, batu bara, dan logam. Yang mana mineral-mineral atau minyak bumi itu eh, tertanam di bumi yang cukup dalam sehingga butuh teknologi yang mumpuni tentunya untuk bisa mengambilnya. Tapi harus hati-hati ya, pertambangan ini kita harus bijak karena bahan-bahan tambang itu ada yang tidak bisa diperbarui ya. Jadi harus digunakan dan dimanfaatkan secukupnya sebaik-baiknya. Seperti itu ya, agar terjadi kelestarian lingkungan dan juga kecukupan energi secara seimbang tentunya. Selanjutnya adalah perindustrian, yakni mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi. Usaha perindustrian ada yang dilakukan dalam skala kecil, sedang, dan besar. Seperti yang ada di eh, Kelurahan Krapek Rejo ini ya, kan ada industri pengolahan kayu menjadi barang mebel. Itu contohnya adalah perindustrian mebeler yang ada yang skalanya kecil, ada yang sedang, dan besar. Itu ya, itu adalah perindustrian. Terus selanjutnya adalah perdagangan, yakni menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan. Perdagangan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu perdagangan besar, sedang, atau menengah, dan perdagangan kecil. Di sini pedagang itu hanya membeli ya, membeli barang untuk dijual kembali. Itu namanya perdagangan. Berbeda dengan perindustrian, yang mana diolah dulu barangnya menjadi barang yang bagus, barang yang sudah jadi nantinya akan dijual seperti itu ya. Mungkin pembelajaran kita berakhir di sini. Apabila ada pertanyaan langsung saja ya. Kamu hubungi melalui WhatsApp saya ataupun di grup WhatsApp kita langsung saja ya. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.